Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sesi asinkronus dari perkuliahan Fisika Dasar 1. Di pertemuan kali ini kita masih membicarakan konsep termodinamika. Ini merupakan bagian ketiga yang kita di bagian tiga ini akan berfokus pada hukum ke-1 termodinamika. Dan namun sebelumnya kita akan membicarakan konsep yang sangat penting dalam perumusan hukum 1 termodinamika, yaitu konsep usaha dan kalor. Sehingga di bagian tiga ini kita akan berfokus pada tiga hal: usaha, kalor, dan perumusan hukum 1 termodinamika. Perlu kita ingat kembali mengenai konsep kesetimbangan. Jadi dikenal dalam fisika atau dalam termodinamika khususnya ada ada empat jenis kesetimbangan. Yang pertama adalah keadaan setimbang mekanis. Ini sudah sering kita bicarakan dalam mekanika seperti itu ya, karena di mekanika kita sangat sering berbicara tentang kesetimbangan mekanis yang dipersyaratkan oleh perumusan yang teman-teman sudah pada tahu, gitu ya, bahwa sigma F atau jumlah seluruh gaya eksternal sama dengan nol, seperti itu. Kemudian di kuliah yang lain di kimia dasar mungkin teman-teman mengenal istilah kesetimbangan kimiawi atau keadaan setimbang kimiawi. Yang di sini saya perinci menjadi tiga poin, gitu ya. Keadaan setimbang kimiawi dicapai ketika di dalamnya tidak terjadi perpindahan zat dari satu bagian ke bagian yang lain. Artinya tidak terjadi difusi seperti itu. Kemudian tidak terjadi reaksi-reaksi kimiawi yang dapat mengubah jumlah partikel semula. Kemudian yang terakhir adalah tidak terjadi pelarutan atau kondensasi. Artinya di sistem itu tetap pada komposisi maupun ini konsentrasi. Maaf, ini typo ya. Komposisinya tetap, konsentrasinya tetap. Itu keadaan setimbang kimiawi. Kemudian keadaan setimbang termal ini pernah kita bicarakan di pertemuan yang bagian pertama. Jadi di bagian pertama itu kita membedah konsep suhu, kemudian kita kenalkan istilah keadaan eh, keadaan setimbang termal atau kesetimbangan termal. Apa ini? Ini adalah ketika, gitu ya, koordinat-koordinat termodinamik, gitu ya, tidak berubah meskipun sistem berinteraksi dengan lingkungan melalui dinding diatomik, atau besaran nilai koordinat besar atau nilai koordinat termodinamik sistem tidak berubah seiring berjalannya waktu. Artinya terus seperti itu keadaannya. Nah, yang terakhir yang kita sebut sebagai kesetimbangan termodinamik, artinya dicapai ketiga jenis kesetimbangan di atas: 1, 2, 3. Artinya kesetimbangan termodinamik itu ketika kesetimbangan mekanis tercapai, kesetimbangan kimiawi tercapai, dan kesetimbangan termal tercapai. Itu kita sebut sebagai kesetimbangan termodinamik. Kenapa kita membicarakan konsep ini? Karena termodinamika yang akan kita bicarakan adalah termodinamika kesetimbangan. Artinya selalu dicapai atau selalu si sistem itu selalu berada dalam keadaan kesetimbangan seperti itu. Di kuliah-kuliah yang lebih lanjut ada istilah termodinamika untuk proses yang tak setimbang atau non equilibrium thermodynamics. Itu di luar dari cakupan pembicaraan kita di kuliah fisika dasar. Oke, itu pengantarnya. Jadi nanti kita bicarakan berbagai konsep, berbagai proses di termodinamika, selalu kita syarati mereka harus dalam keadaan setimbang. Sehingga di bagian yang ini kita akan berbicara tentang usaha dan kalor, tapi balik lagi atau kembali lagi kita akan membicarakan suatu proses, suatu keadaan, gitu ya, suatu proses yang kita sebut sebagai
proses kuasi statik. Ini pernah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Artinya suatu proses kuasi statik ini adalah proses yang berlangsung sangat lambat gitu ya. Kenapa sangat lambat? Nanti efeknya ini efeknya kesetimbangan sistem itu tidak boleh terganggu. Kenapa tidak boleh terganggu? Karena termodinamika kita adalah termodinamika kesetimbangan, gitu ya. Puncaknya apa? Nanti ketika kesetimbangan sistemnya tidak terganggu, kita akan selalu bisa mengetahui, kita akan selalu bisa menuliskan persamaan keadaan sistem. Artinya kita sudah bicarakan bahwa persamaan keadaan itu adalah suatu persamaan yang mengaitkan antara suatu variabel termodinamik dengan variabel yang lain, gitu ya. Sehingga kita bisa menggali seluruh hal, seluruh akses, seluruh hal yang ingin kita ketahui dari sistem yang sedang kita tinjau. Nah, kuasi statik ini puncaknya menjamin persamaan keadaan sistem itu selalu bisa dituliskan atau selalu ada gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, yang namanya proses pasti dia mengizinkan interaksi antara sistem dengan lingkungan. Tidak mungkin kita membicarakan suatu sistem yang tidak diizinkan sekali, tidak diizinkan sama sekali berinteraksi dengan lingkungan. Ya apa yang mau kita bicarakan gitu ya kalau si sistemnya tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Tapi si interaksi tersebut gitu ya, si proses yang berlangsung tersebut itu harus memenuhi syarat konsistensi. Nah, interaksi yang nanti kita bicarakan kemudian adalah interaksi usaha, interaksi kalor dan mungkin keduanya. Sehingga penting sekali bagi kita untuk memahami konsep usaha, memahami konsep kalor dalam posisinya di kajian termodinamika. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mengingat kembali gitu ya atau mengulang kembali konsep usaha dan kemudian kita akan posisikan usaha tersebut eh, di kajian termodinamika. Nah, kita semua sudah mengetahui di kajian mekanika gitu ya bahwa usaha itu kalau saya tuliskan di sini gitu ya. Jadi kalau si usaha ini kita bicarakan di mekanika kan kita sudah tahu bahwa kalau ada sebuah benda gitu ya yang berada pada posisi X tertentu, ini X0 atau XI gitu ya, X awal kemudian didorong atau ditarik gitu ya dengan sebuah gaya F, karena seperti itu ya, maka nanti si benda ini akan berpindah. Yang semula di XI sekarang berada di XF akibat adanya gaya ini. Nah, kemudian dalam perumusannya di mekanika kita kenali bahwa usaha itu adalah uh, perkalian gitu ya, perkalian dot sebenarnya, tapi secara besarnya kita bisa nyatakan sebagai perkalian antara F dengan delta X. Seperti itu. Antara F dengan gaya dengan perubahan jaraknya. Awalnya di sini, sekarang berpindah jadi di sana. Artinya kalau kita tuliskan lebih detail, ini kita peroleh F XF dikurangi dengan XI seperti itu. Nah, ini kalau kita bicarakan di mekanika. Nah, untuk termodinamika kita kita kenal atau kita tahu bahwa termodinamika misal kita berbicara tentang sistem gas seperti ini gitu ya. Jadi andaikan bisa dilihat ya, andaikan kita punya suatu gas yang disekat atau diwadahi oleh suatu wadah seperti ini, kemudian ini ada piston yang bebas bergerak gitu ya, piston yang ya ini piston yang bisa bergerak ke depan atau ke belakang, ya maju mundur katakanlah seperti itu. Nah, ketika si gas ini mendorong ya dengan suatu mekanisme tertentu katakanlah ya, ketika si gas ini mendorong piston
gitu ya. Maka si piston ini akan bergeser. Awalnya di sini, ini kalau kita sebut sebagai XI yang tadi gitu ya, ini menjadi di sana. XI menjadi di XF. Artinya ada perubahan delta X, atau di sini kita tuliskan ada delta X. Nah, si gas ketika mendorong si piston itu perlu suatu gaya tertentu. Gaya ini dibutuhkan untuk melawan gaya eksternal. Jadi di termodinamika, usaha itu ada kalau ada sesuatu yang dilawan seperti itu. Nah, nanti di di bahasan yang selanjutnya kita kenal ada ekspansi bebas Joule. Kalau ekspansi bebas Joule artinya si gasnya itu berekspansi secara bebas di bagian yang sebelah sininya, katakanlah gitu ya, di bagian sebelah sininya adalah ruang hampa. Jadi tidak ada gaya eksternal yang dilawan. Nah, kalau seperti itu, usahanya sekalipun ada pergeseran si piston, usahanya kita katakan sama dengan nol. Nah, untuk konteks kita sekarang, karena ada F eksternal, kita katakan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh gas, seperti itu. Nah, seberapa besar usaha yang dilakukan oleh gas ini berarti kita bisa tuliskan kalau menggunakan analogi yang di sini, berarti W-nya itu adalah F dikalikan dengan delta X, tapi di termodinamika kita harus bubuhkan tanda minus gitu ya untuk mengetahui atau untuk menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gas itu adalah minus dari usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal tadi, seperti itu. Jadi kita bubuhi tanda minus di sana. Kemudian di sini ya kalau kita tuliskan dalam bentuk yang infinitesimal dw, berarti ini adalah f dx, seperti itu. Itu ya. Nah, dx yang dimaksud adalah dx yang dituliskan di sini. Nah, artinya apa? Artinya nanti si F ini di termodinamika itu pasti terkait dengan pressure atau temperatur yang bekerja pada suatu luasan tertentu. Jadi kalau di sini dituliskan, kita bisa nyatakan F itu adalah sebagai P dikalikan dengan A, seperti itu. Nah, P dikalikan dengan A, oke, kita tuliskan dulu di sini, sehingga kita peroleh dw sama dengan minus P dikalikan dengan A dikalikan dengan dx. A dikalikan dengan dx adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Atau di sini kita tuliskan sebagai dv. Sehingga kita bisa peroleh dw sama dengan minus P dv. Atau total usaha W kita peroleh dengan mengintegralkan gitu ya. Ini kita pasang VI, ini kita pasang PF gitu ya. Batas-batas integralnya ini sebagai P dikalikan dengan dV. Di sini kita bubuhi dengan tanda minus, seperti itu. Jadi kita memperoleh suatu perumusan usaha di dalam termodinamika sebagai bentuk minus dari integral PdV. Jadi ini merupakan suatu pengembangan gitu ya dari konsep usaha yang semula kita ketahui di mekanika, W sama dengan F kali delta X. Kalau untuk konteks termodinamika, karena kita berbicara atau banyak berbicara mengenai sistem gas, atau khususnya nanti kita bicarakan gas ideal, maka perumusan usahanya menjadi seperti ini. W sama dengan minus dari integral P dV. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah bagaimana membayangkan suatu usaha tadi yang berlangsung secara kuasi statik. Ini poinnya. Karena tadi kita harus menjaga sistem tetap berada dalam keseimbangan sehingga proses-proses yang berlangsung harus berlangsung secara kuasi statik. Nah, dari perumusan yang di sini atau dari contoh yang pernah saya tunjukkan di bagian sebelumnya gitu ya tentang proses kuasi statik, artinya di sini kita bisa nyatakan atau bisa kita bayangkan suatu proses yang
kuasi statik itu artinya si perubahan volume dari si sistem gas ini sangat kecil terjadinya, gitu ya. Jadi atau kalau dalam perumusan ini sangat terlihat gitu ya, bagaimana menciptakan usaha yang sangat kecil atau perubahan ya DW gitu ya, sejumlah usaha yang kecil. Ini kita lihat si V-nya harus dibuat sangat kecil. Jadi perubahan volumenya harus tak hingga kecilnya, harus infinitesimal, harus pelan-pelan. Jadi kalau kita bayangkan atau kalau kita gambarkan ulang gitu ya, yang kemarin kita tunjukkan contohnya, ini ada suatu gas yang disekat oleh apa piston seperti ini. Nah, si piston ini boleh bergerak gitu ya, boleh berekspansi atau nanti boleh juga kompresi sebenarnya. Kalau yang kemarin kita contohkan itu proses yang kompresi gitu ya, yang si volumenya sangat kecil. Kayak kita gunakan yang kemarin saja gitu ya, biar biar bisa terlihat. Jadi ini sistem gas yang kita punya kemarin ya. Kemudian ya boleh ini kita tambahkan seperti ini. Ini ada piston di atasnya. Ini ya. Nah, itu kemudian eh, apa si piston ini kita berikan butiran-butiran gula pasir yang tidak langsung kita tumpahkan sejumlah eh, yang kita punya gitu ya, tapi kita tempatkan si gula pasir itu pelan-pelan di atas si piston. Tempatkan, 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 sehingga nanti si piston ini perlahan bergerak ke bawah. Artinya ini bahwa kita bisa menciptakan sebuah usaha yang kuasitatif gitu ya, usaha yang kuasitatif ketika si volumenya ini berubah secara infinitesimal atau tak hingga kecilnya. Ini kan kemarin kita bicarakan bahwa sebenarnya ini turun ketika diberikan gula pasir, turun, 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 tapi turunnya sangat perlahan. Nah, kita akan menyadari nanti bahwa dia sudah turun menjadi di sini, katakanlah ketika si gula pasir yang kita punya misalkan berapa ratus gram gitu ya, sudah kita berhasil tempatkan semua di atas si piston gitu. Nah, itu suatu proses yang sangat lambat, suatu proses yang pelan-pelan, tidak langsung kita tempatkan si gula pasir tadi di atas si piston, tapi kita dengan sabar tempatkan butir per butir sehingga terjadilah suatu perubahan volume yang sangat kecil atau kita bisa mencapai proses yang kuasi statik seperti ini. Nah, ada dua terma atau ada dua istilah gitu ya dalam usaha ini. Contoh yang ini kita sebut sebagai ekspansi karena si gasnya itu eh, mendorong atau si volume gasnya itu berubah. Jadi kalau kita nyatakan ekspansi itu adalah volume akhirnya itu lebih besar dari volume awal. Kalau contoh yang kita gunakan barusan atau yang kita bicarakan sebelumnya, ini sebenarnya masuk ke istilah kompresi. Artinya volume akhirnya tuh lebih kecil dari volume awal seperti itu. Jadi kalau ekspansi itu meluas gitu ya, artinya membesar volumenya. Kalau kompresi dikompresi sistem. Artinya volume akhirnya itu lebih kecil daripada volume awal. Nah, nanti kita akan melihat gitu ya dengan pemahaman yang ini bahwa tanda negatifnya itu memang sangat berperan seperti itu. Jadi tanda negatif di sana kalau kita gunakan apa istilahnya perumusan yang eh, sebelumnya gitu ya. Kalau kita gunakan DW sama dengan P delta V seperti itu, atau di sini P VF dikurangi dengan PI, nanti kita akan lihat kalau dibubuhi tanda negatif, sorry, kalau kita bubuhi tanda negatif seperti ini, itu akan cocok dengan prinsip kelestarian energi sebetulnya.
Nah, gitu. Nah, nanti kalau ini ekspansi berarti akan lebih kecil, akan lebih besar VF dikurangi VI, sehingga ini akan positif karena lebih besar si VF, sehingga usaha ketika ekspansi itu adalah negatif dari DV. Ini DW. Jadi DW-nya itu adalah negatif ketika ekspansi. Artinya sistem, kita bisa pandang sistem pada sistem terjadi kehilangan dalam tanda petik ya, kehilangan energi karena dia berekspansi. Nah, untuk sebaliknya, untuk kasus kompresi seperti ini, kita gunakan DW sama dengan minus dari VF dikurangi VI langsung saja ya. Nah, karena VF-nya lebih kecil daripada VI, maka ini akan menghasilkan negatif seperti itu. Karena ini negatif, dikalikan dengan negatif di sini, sehingga DW-nya itu adalah positif. Nah, untuk kasus kompresi ternyata positif. Artinya kita bisa pandang bahwa si sistem itu mendapat tambahan energi. Jadi kalau di sini kita tuliskan ini si sistem kehilangan gitu ya, kehilangan energi ya karena dia melakukan usaha gitu ya. Dia melakukan usaha. Kalau ini kompresi dia mendapatkan tambahan energi, mendapat tambahan energi karena sistem dikenai atau dikerjakan pada sistem itu usaha. Sistem dikenai usaha. Nah, gitu ya. Kita bisa lebih lebih apa lebih lebih logis melihatnya bahwa si tanda negatif ini memang sangat berperan untuk menafsirkan keadaan fisis yang terjadi pada sistem seperti itu. Oke, kita lihat selanjutnya bahwa untuk berbagai proses gas yang kemarin kita bicarakan gitu ya, ada proses isobarik, isohorik, dan isotermik. Yang paling mudah bisa kita lihat adalah bahwa dalam proses isotermik usahanya sama dengan nol. Kenapa? Karena definisi yang sebelumnya kita punya W sama dengan minus dari integral PdV, karena isohorik itu dV-nya sama dengan 0, atau kita tulisnya di sini delta P-nya sama dengan 0, maka otomatis W-nya yang sama dengan P dikalikan delta P itu pasti juga sama dengan 0. Untuk proses isobarik ini sama dengan perumusan yang kita punya sebelumnya bahwa W sama dengan minus dari integral P-nya ini karena konstan gitu ya, langsung saja P-nya konstan dikalikan dengan perubahan volume yang terjadi. Nah, untuk proses isotermik, W-nya sama dengan nRT ln V2 per V1. Ini dari perumusan gas ideal yang kita punya sebelumnya, PV sama dengan nRT dari sana sebenarnya. Jadi dari PV sama dengan nRT kita bisa peroleh W-nya itu sama dengan minus nRT ln V2 per V1. Kalau kita nyatakan atau kalau kita gambarkan dalam grafik, maka sudah kita bisa lihat gitu ya. Ini grafik-grafik yang kita punya di pertemuan sebelumnya. Ini grafik isobarik gitu ya. Ini isobarik. Terlihat di diagram PV dia bentuknya seperti ini. Kemudian ini isohorik. Kemudian yang ini adalah isotermik seperti itu. Nah, lengkung ya, kalau isotermik memang lengkung. Nah, dari sini kita juga bisa kita simpulkan bahwa kita bisa menentukan usaha kalau dari grafik dengan menghitung luas di luas kurva gitu ya, atau luas daerah di bawah kurva proses tersebut di diagram PV. Jadi kita bisa nyatakan bahwa usaha itu adalah luas di bawah kurva PV. Nah, terlihat sekali bahwa untuk proses yang isohorik, kenapa di sini W-nya sama dengan 0? Itu ya, karena memang ini tidak ada
tidak ada luas di bawah si kurva yang ini. Kalau ini kita bisa hitung ya, ini jelas ini adalah P gitu ya, setinggi ini nih, setinggi ini adalah P, kemudian selebar ini adalah delta P. Jelas ya, ini usaha itu kan kalau di sini berarti luas sama dengan panjang kali lebar, panjangnya panjangnya P, lebarnya delta P, panjang kali lebar. Cuman dilihat di sini ada tanda minus, artinya berarti nanti kita bisa simpulkan juga kalau dia bergerak ke arah sana, gitu ya, ini usahanya nanti negatif. Nah, sama ini juga, W sama dengan minus area dari ini, yang area ini kita hitung sebenarnya, atau kita tentukan karena ini rumit, jadi nanti kita hitung pakai integral sebenarnya, cuman kita bisa akali dengan menghitung nilai yang itu. Kalau kita tidak tahu fungsinya, katakanlah seperti itu. Nah, karena ada nilai positif untuk keadaan yang seperti itu, kemudian ada nol untuk keadaan yang seperti itu ya, ini misal seperti itu, arahnya dari satu ke dua, ada positif yang seperti ini, nanti kalau sebaliknya, berarti tandanya negatif. Jadi kalau arahnya ke sini, itu tandanya negatif, kalau arahnya ke sana, itu, sorry, ke sini tandanya positif, kalau ke sini nanti tandanya juga positif. Ini yang ekspansi kompresi kan bisa dilihat dari sini. Kalau ke sana ekspansi, kalau ke sini kompresi. Ini pun sama. Nah, artinya nanti si usaha itu sangat bergantung pada lintasan yang dilalui proses. Kita lihat kalau prosesnya itu seperti ini, usahanya ini, kalau prosesnya ini bahkan usahanya sama dengan nol, kalau usahanya seperti ini, luasnya kan luas yang ini. Artinya kita sudah bisa katakan di titik ini bahwa usaha itu sangat bergantung pada lintasan atau bergantung yaitu pada proses yang dilalui oleh suatu sistem gas atau gas ideal yang terlebih khusus seperti itu ya. Nah, sehingga karena seperti itu maka kita akan membedakan nanti gitu ya nilai-nilai dari si usaha itu dari proses-proses yang dilaluinya atau dari lintasan-lintasan yang dilaluinya. Nah, kalau kita punya gitu ya, kalau kita punya suatu atau tiga gitu ya, tiga sampel gas, tapi ini kita gambar dalam dalam satu frame atau dalam satu grafik, kita punya tiga sampel gas yang identik segala halnya, kemudian melakukan proses atau mengalami proses ekspansi isotermal dari volume awal yang juga sama, kemudian dari volume akhir yang juga sama, nanti kita akan mendapatkan grafiknya seperti ini. Nah, dari grafik ini silahkan teman-teman tentukan gitu ya, kalau W1 itu untuk yang atas, W2 untuk yang bawah, W3 untuk yang paling bawah gitu ya. Ini menyatakan usaha masing-masing gas, kira-kira hubungan antara ketiganya seperti apa? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, ini prosesnya sama, isotermal, tapi lihat lintasannya berbeda. Artinya nanti usahanya akan berbeda pula, gitu ya. Nah, nanti silakan ini untuk tugas asinkronus, gitu ya. Ini untuk mengecek nanti atau mengetahui atau semacam presensi. Teman-teman silahkan kerjakan, gitu ya. Contoh-contoh yang ada atau uji penguasaan konsep yang ada di Salindia yang kita share seperti itu. Oke, ini bagian pertama tentang usaha. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan konsep kalor. Kita mulai atau kita awali dengan pertanyaan gitu ya, apa yang terjadi saat dua benda yang suhunya berbeda. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan keduanya itu didekatkan atau
dikontakkan atau diinteraksikan secara termal. Nah, kalau kita punya permasalahan seperti itu di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil mendeskripsikan bahwa benda atau sistem yang suhunya lebih tinggi akan mengalami penurunan suhu. Kemudian sistem yang suhunya lebih rendah akan mengalami kenaikan suhu. Sampai kapan itu terjadi? Sampai keduanya mencapai suatu keadaan yang kita sebut sebagai keseimbangan termal. Ketika kedua sistem tersebut sekarang sudah memiliki suhu yang sama. Yang tadi suhunya tinggi sudah tidak tinggi lagi, yang rendah juga sudah tidak rendah lagi, tapi mereka sudah berada dalam keseimbangan termal, artinya keduanya sudah memiliki suhu yang sama. Nah, dari deskripsi tersebut seolah ada kesan bahwa ada zat yang mengalir, gitu ya. Maka di gagasan-gagasan awal tentang konsep kalor bahwa kita mengenal ada suatu zat alir yang disebut sebagai zat kalorik, seperti itu. Ini dikembangkan atau ini dikemukakan oleh Lavoisier, seorang ilmuwan Prancis, seperti itu ya. Jadi kalor itu adalah suatu zat yang mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Katakanlah seperti itu kalau kita lengkapi gitu ya. Nah, di tahun-tahun setelahnya, Kamport kemudian membuktikan atau menggagas suatu teori bahwa kalor itu bukan zat. Kalor itu adalah energi. Jadi yang mengalirnya itu bukan zat, tapi energi yang mengalirnya. Energi yang berpindahnya. Energi yang ditransfernya. Akibat apa sih energi ini berpindah? Akibat terjadinya perbedaan suhu antara dua benda atau antara dua sistem. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa kalor adalah sebuah transfer energi melalui perbedaan suhu. Kalau di sebelumnya kita bicarakan bahwa usaha itu adalah transfer energi melalui gaya, di sini kalor adalah transfer energi, sama-sama transfer energi, tapi kalor itu transfer energi melalui perbedaan suhu. Sehingga kita tidak bisa nyatakan gitu ya bahwa si X memiliki kalor yang sangat banyak, si Y memiliki kalor yang sangat sedikit, tidak bisa, karena kalor itu adalah sebuah energi yang tidak dimiliki oleh sistem, energi yang mengalir gitu ya, energi yang mengalir dari sistem yang suhunya tinggi ke sistem yang suhunya rendah. Nah, aliran atau transfer atau perpindahan si kalor ini kita sudah mengenal bahkan di level sekolah dasar ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, yang penggambarannya secara lebih sederhana ditampilkan oleh gambar yang saya simpan di slide yang ini. Oke. Nah, peranan kalor itu seperti apa untuk sistem yang sedang kita tinjau? Kalor itu berperan atau memiliki peran dua gitu ya. Dia dapat menaikkan suhu benda, dia juga dapat mengubah wujud benda. Nah, di perumusan yang sudah kita kenali bersama, karena ada perbedaan suhu gitu ya. Awalnya suhunya rendah, misal menjadi tinggi karena akibat pemberian kalor, maka ada delta T. Jadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini tidak akan saya jelaskan lebih detail karena ini pernah teman-teman pelajari di SMP bahkan di SMA. Jadi sekedar untuk mengulang bahwa M ini adalah massa, satuannya kilogram gitu ya. Kemudian ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu artinya kalau perubahan suhu ya bisa naik gitu ya, bisa turun, bisa bertambah, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini satuannya derajat Celcius atau juga Kelvin mungkin ya, bisa jadi.
Nah, ini adalah C. C ini adalah konstan, sorry, ya konstanta. Ini adalah eh, apa kalor jenis kita sebut, kalor jenis atau specific heat. Ini satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sorry, jelek ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, atau tadi joule per kilogram Kelvin kalau kita menyatakan dalam Kelvin. Nah, kalau si kalor itu tidak sedang mengubah suhu benda, berarti sebenarnya dia digunakan atau dia berperan untuk mengubah wujud benda. Q-nya itu bukan untuk menaikkan atau menurunkan atau mengubah si delta T, tapi dia untuk ini. Ini L itu kita sebut sebagai kalor laten. Laten itu tersembunyi gitu ya. Jadi kalor yang ini kok suhunya nggak naik gitu ya. Jadi si kalornya sembunyi. Makanya si L itu kita sebut sebagai kalor laten. Kalor yang tersembunyi itu terjadi pada dua proses. Ketika dia proses melebur di es, gitu ya, diberikan kalor ternyata dia nggak naik suhu es. Esnya tetap katakanlah 0 derajat. Oh, berarti si kalornya digunakan untuk mencairkan atau meleburkan es. Yang kedua, eh, ada proses penguapan. Jadi si kalornya digunakan untuk menguapkan si zat, karena seperti itu. Nah, oke. Nah, grafik yang juga mungkin teman-teman sering lihat di sekolah menengah adalah grafik yang seperti ini. Ini misal konteks konteks kita kaitannya dengan dengan es gitu ya. Jadi andaikan ada sebongkah es yang masanya minus 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan atau diberi kalor sehingga suhunya itu akan naik. Jadi kita punya es gitu ya. Seperti inilah mungkinnya skemanya. Ini percobaannya pun saya rasa sudah pernah teman-teman lakukan di di sekolah. Ya ini ada kaki tiganya lah ya, ini sketsa saja. Nah gitu. Jadi ada es yang disimpan di kaki tiga, kemudian di bawahnya ada sumber kalornya. Nah, kalau awalnya dia minus 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan, dia akan naik suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Tapi masih wujudnya itu masih es. Seperti itu. Nah, grafiknya seperti grafik yang AB. Jadi ini grafik AB. Nah, seperti itu. Kemudian setelah setelah esnya itu naik suhunya menjadi es yang bersuhu 0 derajat Celcius, atau oke lah ini mungkin di sekolah itu dipasangi sama apa termometer katakanlah gitu ya, pengukur suhu. Ini termometer. Nah, setelah itu ternyata kalor tetap diberikan, hanya saja ternyata suhunya masih 0. Artinya apa yang dilakukan oleh si kalor sebenarnya dia sedang mengubah wujud si es dari es yang suhunya 0 menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Jadi tidak ada perubahan suhu, masih tetap 0 derajat, tapi si esnya itu sudah mulai mencair seperti itu. Atau kalau istilah lebih umum itu melebur. Tapi tetap sama-sama masih 0 derajat Celcius. Setelah seluruhnya menjadi air, kalor diberikan, akhirnya airnya akan naik dari suhu 0 ke suhu tertentu tergantung di ketinggian sebenarnya. Tapi kalau secara idealnya kita andaikan dia terjadi sebuah proses mendidih gitu ya di 100 derajat Celcius. Nah, grafiknya itu adalah grafik yang ini, yang CB. Nah, di sini maka kalau kita ambil perumusan gitu ya, ini ada perubahan delta T. Sama halnya ketika di sini. Ini ada perubahan delta seperti itu. Kemudian kalornya tetap diberikan, tapi dia tetap suhu 100 derajat Celcius, artinya si kalornya digunakan untuk menguapkan
si air seperti itu. Nah, airnya sudah menguap semua, kalor tetap diberikan ini. Jadi dia menghasilkan uap yang sangat panas, superheated steam seperti itu. Nah, kita batasi prosesnya sampai sini. Nah, kalau kita rumuskan, gitu ya, jadi proses AB itu kita gunakan atau kita sebut sebagai QAB itu adalah MS kalau untuk konteks ini ya kali CS dikalikan dengan delta T. Untuk proses BC kita nyatakan QBC itu sama dengan M kali LS kalau lebur si S yang ada nilainya tinggal kita cari di Google gitu ya atau nanti kalau di persoalan kita berikan nilainya. Kemudian di proses CD itu kita punya Ki CD itu adalah M air, hati-hati karena si S-nya itu sekarang sudah berubah seluruhnya menjadi air dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T di proses DE kita sudah sampai DE katakanlah gitu ya. Ini ada Ki DE yaitu adalah M air juga ini MS ya yang walaupun untuk konteks kita MS sama dengan M air karena sejumlah apa S yang mencair itulah si air yang ada seperti itu MS ini kali U sorry M air dikali U air ini L-nya itu adalah lebur gitu ya jadi ini kita sebut L ini kita sebut U biasanya M uap seperti itu M air kali uap kalor uap air seperti itu. Nah, kalau dalam suatu permasalahan ditanyakan proses dari awal sampai akhir ya tinggal kita totalkan saja ini. Oke, itu peranan kalor pada sistem yang sedang kita tinjau. Nah, selanjutnya ada sebuah asas yang sangat terkenal di pembicaraan tentang kalor yaitu yang kita sebut sebagai asas Black yang sebenarnya intinya adalah membicarakan tentang ya kelestarian energi untuk konteks kita adalah kelestarian energi kalor bahwa dinyatakan kalor yang dilepas dari sebuah sistem ke sistem yang lain itu adalah sejumlah kalor yang diterima oleh sistem tersebut. Jadi untuk keadaan yang ideal berlaku seperti ini. Ki lepas sama dengan Ki terima. Untuk kasus yang lebih sederhana yang tadi air panas dengan air dingin berarti yang melepas kalornya adalah air panas. Nah, kalor yang dilepas oleh air panas itu diterima oleh air dingin sehingga kalornya balik lagi tadi untuk menaikkan suhu si air dingin. Kalau konteksnya ada kalor yang diberikan pada es yang seperti ini tadi berarti ya tergantung proses yang ingin kita lihat. Apakah si esnya di posisi suhu berapa atau di posisi yang BC misalnya dia siap untuk melebur dan seterusnya. Oke, nanti kita lihat permasalahannya. Nah, ini permasalahannya. Andaikan ada sebongkah es yang masanya 100 gram. Ini teman-teman silahkan kerjakan ya untuk tugas presensi asinkron gitu ya. Tapi saya kasih sketsanya lah. Jadi ini MS gitu ya. Ini suhunya 0 derajat Celcius berarti ini TS, T awal gitu ya. Ini TS, katakan seperti itu. Karena sudah 0 derajat berarti sebenarnya dia siap untuk melebur atau ini suhu tepat untuk suhu pas tepat mencair atau melebur. Nah, si es ini dicampurkan dengan 200 gram air berarti ini M air. Silahkan nanti dilengkapi ya. Ini suhunya berarti ini T air. Gitu. Jika es melebur seluruhnya, oke, berarti artinya si kalori yang diberikan oleh air panas itu diterima oleh si es untuk meleburkan es. Kemudian kalau kalornya itu eh, masih masih ada, katakan seperti itu kan nanti sesudah melebur itu dia akan naik suhunya. Nah, yang ditanyakan berapa suhu akhir campuran
es dan air tersebut. Saya kasih sketsa seperti ini. Ini ada bongkahan es, kemudian diberikan air ke sini sehingga airnya jadi di sini. Nah, si esnya lama-lama melebur, ya lama-lama si esnya melebur, berubah jadi air seluruhnya. Nah, berubah menjadi air seluruhnya, tapi ini suhunya berapa? Artinya yang ditanya adalah suhu pada saat keadaan seimbang. Kalau kita gunakan Ki lepas, ini saya kasih sketsa tapi agak banyak gitu. Ini Ki lepas sama dengan Ki terima. Berarti yang melepasnya adalah air panas. Air panas nanti akan turun suhunya. Berarti ini air kali C air kali delta T. Ini sama dengan MS kali CS. Oh, sorry, MS kali ini ya. MS kali LS maksud saya. Ini kali LS. Ditambah dengan M air. Tapi air yang ini dengan air yang ini berbeda. Ya, ini M air S bolehlah seperti itu ya, MAS tambah C air tapi gitu ya, ini C air kemudian CAS dikalikan, sorry bukan ditambah, dikali ya, kali C air dikalikan dengan delta T. Nah, delta T-nya ini paling yang mungkin teman-teman harus perkirakan, ini adalah T air panas dikurangi suhu setimbang TS, ini adalah T setimbang dikurangi T air dingin. T air panasnya sudah tahu 70 derajat Celcius, T air dinginnya ini 0 derajat Celcius karena air yang kita punya, air dingin itu adalah air yang berasal dari es. Nah, silahkan untuk data ininya silahkan dicari di internet ya. C air, LS, kemudian ya ini C air juga silahkan dicari untuk melengkapi perhitungan yang sudah kita tunjukkan di sini. Ini soal yang kedua berarti ya, kita anggap atau kita hitung ini sebagai soal kedua. Nah, ini belum menjawab pertanyaan kita karena kita belum mengaitkan konsep kalor ini ke dalam kajian termodinamika. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang diajukan tadi pada konsep usaha. Bagaimana membayangkan interaksi kalor yang berlangsung secara kuasi-statik. Kalau kita balik lagi ke atas di konsep usaha, kita sudah bisa menjawab bahwa ya untuk kuasi-statik kita ubah saja volumenya kecil-kecil atau kita bikin perubahan volumenya infinitesimal. Itu mudah dan terlihat gitu ya dari sini. Kalau ingin W-nya kecil banget gitu ya atau sangat kecil, dV-nya juga harus sangat kecil mendekati 0. Ini terlihat dari perumusannya. Nah, bagaimana membayangkan atau bagaimana menciptakan sebuah interaksi kalor yang berlangsung secara kuasi-statik. Tentu antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan. Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus mengenali sebuah konsep yang kita sebut sebagai reservoir kalor. Apa itu reservoir kalor? Reservoir kalor adalah suatu wadah, bayangkan gitu ya, ini tapi kasih tanda petik, jadi ini kita pakai metafor. Jadi reservoir kalor itu adalah sebuah wadah yang ukurannya sangat besar dibandingkan dengan sistem yang kita tinjau. Apa syaratnya ini? Sedemikian rupa sehingga interaksi kalor yang terjadi itu tidak mengubah kesetimbangan reservoir kalor tadi. Nah, apa contohnya supaya kita punya pemahaman yang lebih bagus gitu ya tentang reservoir kalor ini? Bayangkan kalau saya punya gelas yang berisi air, kemudian saya punya jarum yang sangat panas, kemudian jarum yang sangat panas ini saya masukkan ke dalam gelas yang tadi berisi air. Nah, pertanyaannya apakah si gelas tadi itu merupakan reservoir kalor bagi si jarum? Tentu kita ceknya ini. Berubah tidak kesetimbangan si reservoir kalor tadi. Kalau kita punya air tadi suhunya misal 20 derajat Celcius dingin, ketika dimasukkan
jarum yang sangat panas, ternyata dia terjadi lonjakan yang sangat drastis, berarti kan kesetimbangan si air itu terganggu. Artinya si air dalam gelas kita bisa nyatakan bukan merupakan reservoir kalor bagi si jarum, gitu ya. Nah, eh, saya kasih contoh lain. Saya punya, eh, bukan saya punya ya. Bayangkan kita sedang berdiri di tepi pantai, gitu ya. Kita bawa jarum panas yang tadi ke tepi pantai, kemudian kita celupkan si jarum panas tadi ke air laut yang di hadapan kita. Nah, pertanyaannya apakah si air laut tadi merupakan reservoir kalor bagi si jarum yang kita punya? Tentu jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena dengan kita memasukkan jarum panas tadi ke air laut itu tidak, ya, relatif tidak mengubah kesetimbangan si air laut. Artinya kalau kita ukur suhu air laut sebelum dimasukkan si jarum panas tadi dengan setelahnya, mungkin ya tidak terjadi perubahan, atau kalau ada perubahan mungkin sangat-sangat kecil, gitu ya. Jadi kita bisa pandang atau kita bisa pahami sekarang reservoir kalau itu adalah sebuah wadah yang ukurannya sangat besar, sedemikian rupa sehingga nanti ketika dia berinteraksi dengan si sistem yang kita punya, kesetimbangan dia itu relatif tidak terganggu. Itu yang dimaksud dengan konsep reservoir kalor. Oke. Nah, jadi ya ini apa ya? Ada hikmahnya juga dengan pemahaman konsep ini kepada kita, bahwa ya kita juga harus menjadi semacam reservoir, gitu ya, tapi bukan reservoir kalor. Kita juga harus memosisikan apa eh, hati kita atau jiwa kita sebagai reservoir yang kita tidak mudah terganggu, yang kesetimbangan kita relatif tidak terganggu ketika ada hal-hal yang terjadi pada kita, kayak gitu ya. Jadi jadilah reservoir. Nah, bagaimana caranya? Berarti sekarang sudah jelas bahwa untuk menciptakan interaksi kalor yang berlangsung secara kuasi statik adalah dengan mengontakkan si sistem kita dengan reservoir kalor. Di sini kita gambarkan secara seperti ini. Jadi kalau kita punya kotak seperti ini sistem, gitu ya. Kemudian kalau ada eh, apa miring seperti ini kita sebut sebagai reservoir. Jadi tidak tidak sembarangan, gitu ya, menulisnya, tapi ada konvensi ini. Jadi ini sistem, ini berarti ini reservoir. Ya, ini sistem yang sedang kita tinjau. Nah, kalau prosesnya isotermal, hanya cukup atau kita hanya membutuhkan satu reservoir. Kalau isotermal artinya apa? Isotermal itu prosesnya kan suhunya sama. Jadi kita tempelkan sistem kita dengan sebuah reservoir kalor yang perbedaan antara sistem kita, suhu, gitu ya, perbedaan suhu antara sistem kita dengan reservoir kalor itu sangat sedikit. Jadi ini T0 sistem itu sangat mendekati dengan T0 RK. Ya karena sangat sedikit perbedaannya, ya sudah kita tulis ini T0, ini juga kita tulis T0. Ya bagaimana menuliskan sesuatu yang perbedaannya sangat sedikit, kan susah. Jadi untuk proses isotermal, kita cukup hanya tinggal mengontakkan reservoir kalor kita dengan sebuah reservoir kalor yang suhunya tadi tidak berbeda jauh. Nah, kalau tidak eksotermal, bagaimana caranya? Berarti kita butuh banyak sekali reservoir kalor, karena kalau langsung dikontakkan dengan reservoir kalor yang suhunya berbeda dengan sistem kita, kan akan akan drastis perubahan suhunya. Jadi caranya adalah kita punya sebuah sistem yang suhunya T0 tadi, gitu ya. Kita kontakkan sistem kita dengan reservoir kalor, gitu ya, T1, gitu ya. Yang T1 ini eh, eh,
perbedaannya tidak terlalu jauh dengan T0. Boleh kita tuliskan juga seperti ini. Kemudian setelah dikontakkan dengan T1, kita kontakkan sistem kita, kan nanti ini terjadi kesetimbangan termal. Setimbang. Kan harus setimbang. Ini sudah setimbang, kemudian kita kontakkan si sistem kita dengan reservoir karo yang suhunya T2, gitu ya. Dan catatannya juga T2, T1 ini juga tidak terlalu jauh suhunya, perbedaannya. Jadi supaya kuasi-statik kan seperti itu, supaya perubahannya pelan-pelan sehingga nanti ini kalau kita lanjutkan si sistem kita ditempelkan ke reservoir kalor yang suhunya T3 dengan catatan T3 itu juga tidak berbeda jauh dengan T2 dan seterusnya. Ini kita lanjutkan sampai nanti. Jadi kalau ini katakanlah suhunya 20 derajat Celcius tadi, atau sistem yang sangat panas tadi gitu ya, sistem yang kita punya eh, jarum panas tadi misal suhunya 150 derajat Celcius katakanlah, nanti dia akan berubah atau dia akan berinteraksi dengan reservoir kalor sehingga suhunya akan setimbang dengan reservoir kalor. Ya bisa saja di endingnya ini kita dapatkan sebuah suhu setimbang senilai misal 20 derajat Celcius. Ini suhu kesetimbangan antara reservoir kalor dengan sistem yang kita punya. Tapi dari sini ke sini tidak seperti dicelupkannya jarum panas tadi ke gelas yang berisi air, kan itu drastis sekali. Ini tidak. Ini kita tempelkan si sistem kita dengan sejumlah banyak reservoir kalor dengan tak hingga banyaknya reservoir kalor sehingga dicapai kesetimbangan pada masing-masing reservoir kalor sehingga nanti kita bisa interaksikan si kalor antara sistem dengan si reservoir kalor terjadi secara kuasi statik seperti itu. Kan itu kuncinya. Ini pertanyaan kan. Ya kalau prosesnya isotermal ya hanya butuh satu efek saja. Kalau tidak isotermal butuh tak hingga banyaknya reservoir kalor. Nah, oke. Sehingga kita sekarang masuk ke suatu perumusan hukum satu termodinamika. Nah, kita kenalkan terlebih dahulu dengan sebuah proses adiabatik sebagaimana janji saya di pertemuan sebelumnya. Kita akan simpan ada satu proses gitu ya yang di grafik yang kemarin saya tunjukkan ini. Maka kemarin adiabatiknya kita skip dulu. Nah, di sini kita munculkan. Nah, proses adiabatik itu apa? Proses ketika tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Artinya sistem dan lingkungan itu tidak diizinkan untuk bertukar kalor seperti itu. Artinya apa efeknya? Efeknya nanti ya Q-nya yang tadi itu sama dengan atau deki gitu ya. Perubahan kalornya itu tidak ada. Nah, secara eksperimen dapat dibuktikan ternyata bahwa untuk proses adiabatik si usahanya itu tidak bergantung lintasan. Jadi untuk proses adiabatik ternyata untuk proses yang atas, untuk proses yang si sistem dengan si lingkungannya itu tidak boleh terjadi pertukaran kalor gitu ya. Ternyata usahanya itu tidak bergantung lintasan. Nah, ini kontradiktif sekali, ini bertolak belakang sekali dengan pemahaman yang sudah kita punya sebelumnya bahwa ini mana ya, bahwa usaha itu bergantung lintasan. Di pertemuan, bukan di pertemuan, di bagian sebelumnya kita sudah paham dan kita sudah mengetahui dan kita sudah meyakini bahwa usaha itu bergantung lintasan, tapi secara eksperimen untuk proses yang adiabatik ternyata usaha itu tidak bergantung lintasan. Jadi ada sebuah atau ada dua hal yang bertolak belakang. Nah, untuk merukunkan kedua hal yang saling berantem ini, yang bertolak belakang ini, maka dikenalkanlah sebuah konsep yang namanya energi dalam. Jadi kalau kita tuliskan tadi gitu ya, jadi kita punya
W itu sama dengan integral minus integral dari PdV, gitu ya. Atau kalau W-nya kita tuliskan WAD seperti ini, WAD adalah integral dari PdV. Nah, apa ini energi dalam? Energi dalam itu adalah energi total yang dimiliki oleh sistem sebagai jumlahan dari energi-energi yang dimiliki oleh partikel penyusun sistem. Kita punya simbol untuk energi dalam itu, misal kita simbolkan sebagai U. Jadi U itu kita bisa pandang sebagai sigma dari EI. I dari 1 sampai N. Jadi artinya ini kita baca sebagai ini jumlahan dari energi-energi internal yang dimiliki oleh masing-masing penyusun sistem. Saya kasih analogi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita punya apa sebuah stopless gitu atau sebuah wadah yang di dalamnya itu berisi lembah gitu ya, lebah yang sedang terbang gitu ya, ada lebah sejumlah lebah yang sedang terbang, kemudian si toples ini kita lemparkan sampai di sini. Nah, kalau secara mikro kita hanya melihat ada perubahan energi potensial gitu ya, si stoplesnya karena jadi naik ke atas, kemudian ada perubahan energi kinetik karena ada gerakan di sana. Nah, secara mikro kita juga bisa lihat ada perubahan energi potensial dan ada perubahan energi kinetik yang dimiliki atau yang terjadi pada sekumpulan lebah yang ada di dalam si stoples. Jadi kita bisa pandang energi dalam itu sebagai energi kinetik dan energi potensial yang dipunyai oleh si penyusun sistem yang kita punya. Jadi kajiannya adalah kajian mikro. Nah, apa relevansinya dengan permasalahan kita bahwa ternyata gitu ya. Nah, usaha adiabatik ini itu digunakan untuk mengubah energi dalam si sistem seperti itu. Jadi kenapa bisa kita nyatakan seperti ini? Karena kita asumsikan si energi dalam ini adalah sebuah fungsi keadaan atau ya si energi dalam ini adalah sebuah fungsi keadaan, sehingga kalau fungsi keadaan ini kan sudah kita ketahui di bagian sebelumnya bahwa dia tidak bergantung lintasan nilainya gitu ya. Nilainya tidak bergantung lintas. Nah, untuk gas ideal si energi dalam ini hanya bergantung pada suhu, atau U itu merupakan fungsi dari T saja, katakanlah seperti tidak merupakan fungsi dari variabel-variabel yang lain. Ini untuk gas ideal. Dari mana diperolehnya? Ini dari ekspansi bebas Joule yang tadi saya bicarakan gitu ya. Jadi dari eksperimen ekspansi bebas Joule orang mengetahui bahwa untuk gas ideal si energi dalam ini hanya bergantung pada suhu. Jadi suhunya tinggi, energi dalamnya tinggi; suhunya rendah, energi dalamnya. Nah, yang paling penting kita nyatakan gitu ya, bahwa energi dalam ini adalah sebuah fungsi keadaan. Nah, itulah nanti yang istilahnya yang menjadi penjembatan antara dua hal yang kontradiktif. Artinya kalau WAD itu adalah minus dari integral PdV, tapi karena ini itu adalah delta U, sehingga kita bisa baca seperti ini. Ya. Jadi usaha adiabatik yang kita punya itu digunakan atau perannya itu adalah untuk mengubah energi dalam sistem. Sehingga WAD itu sama dengan delta U, atau kalau kita nyatakan delta U min WAD itu sama dengan 0. Gitu ya. WAD sama dengan delta U min WAD sama dengan 0. Ini adalah cikal bakal gitu ya, cikal bakal hukum
hukum satu termo. Jadi dengan memperkenalkan konsep konsep energi dalam, kita bisa keluar dari permasalahan yang tadi. Satu sisi WAD itu tidak bergantung lintasan, ini ya. Satu sisi integral PDV itu sangat bergantung pada lintasan karena ini kan tadi dari kurva. Maka dengan memperkenalkan bahwa WAD itu sebenarnya digunakan untuk mengubah energi dalam itu adalah fungsi keadaan itu adalah tidak bergantung lintasan, maka jadi cocok. WAD tidak bergantung lintasan, delta U tidak bergantung lintasan, maka sebenarnya WAD itu digunakan untuk mengubah energi dalam. Itu untuk proses yang adiabatik yang tadi tidak terjadi pertukaran kalor. Nah, secara umum, ya tadi balik lagi kita tidak mungkin gitu ya untuk meninjau sistem yang disekat sama sekali tidak boleh ada interaksi kalor. Sehingga secara umum kita nyatakan berarti untuk proses yang non adiabatik, delta U min W-nya itu tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan Q atau sama dengan kalor yang terlibat di sana. Ini adalah perumusan hukum satu termodinamika. Delta U minus W sama dengan Q. Perubahan energi dalam dikurangi dengan usaha sama dengan kalor yang terlibat di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa si hukum satu termodinamika sebenarnya berbicara mengenai hukum kelestarian energi secara kuantitatif. Gitu. Cuma kita perlu berikan batasan di sini. Kalau di sini ada sistem, kalau Q-nya masuk ke sana berarti positif. Kalau Q-nya keluar dari sistem, ini biasa kita nyatakan sebagai negatif. Kemudian jika W-nya dilakukan oleh sistem, jadi si sistemnya melakukan W, berarti dia kehilangan energi. Ketika si W-nya diberikan kepada sistem, si W-nya, si sistemnya mendapat tambahan energi, yang artinya si W-nya positif. Di konvensinya seperti ini untuk mempermudah nanti mengkalkulasi perumusan hukum satu termodinamika. Oke, ini hukum satu dan ini uji penguasaan konsepnya. Kita coba kasih sketsa untuk teman-teman bisa ada gambaran. Jadi 1 mol gas berarti N-nya sama dengan 1 mol. Ya, gas ideal, hati-hati. Dibuat temperaturnya tetap berarti ini isotermal. Suhunya 273 Kelvin. Mengalami ekspansi. Ekspansi berarti meluas ya, bertambah volume. Dari 3 liter ini PI menjadi 10 liter ini PF. Volume akhir. Tentukan kerja selama proses ekspansi berlangsung. Berarti ini ditanyakan WI. W untuk proses isotermal. Untuk proses isotermal, teman-teman silahkan cek di sini. Balik lagi ke yang tadi konsep usaha. W isotermal itu adalah minus nRT ln V2 per V1. Ya, minus nRT ln V2 per 1. V2 per 1 karena ini perbandingan berarti kita tidak perlu mengkonversi satuannya karena ini nanti bakal setara gitu ya. V2 per V1 ini T-nya ini nanti tapi kenakan operasi ln di kalkulator ada saya rasa. Nah, ini W ini. Sekarang berapa kalor yang ditransfer dari lingkungan selama proses tersebut? Berarti kita gunakan delta U minus W sama dengan Q, atau kita tulisnya di sini Q sama dengan minus delta U minus W. Berarti kita harus tahu delta U ini. Tapi lihat prosesnya. Prosesnya adalah isotermal. Sedangkan untuk gas ideal ini, gas ideal, U itu adalah fungsi dari T. Sehingga artinya apa? Ketika dt-nya itu sama dengan 0, tidak terjadi perubahan suhu, berarti delta U juga sama dengan 0. Karena isotermal.
seperti itu. Jadi ya kita nyatakan nanti Q sama dengan 0 dikurangi W, Q sama dengan 0 dikurangi nilai ini, nanti dapat Q. Silakan teman-teman lengkapi untuk menambah pemahaman dan untuk pemenuhan tugas asinkron seperti itu. Oke, ini ada satu lagi mungkin ya, good ya, ini satu lagi. Suatu proses termodinamik terjadi pada suatu gas ideal dengan diagram PV tersaji pada gambar, berarti ada prosesnya tuh AB. AB itu isobarik, langsung kita kenali ya, karena lurus grafiknya. Ini isobarik, BC itu isohorik. Tahunya dari apa? Lihat aja diagram PV ini. Isobarik plus isohorik. Jika selama proses tersebut usaha yang dilakukan sistem itu adalah 30 Joule dan kalor yang mengalir pada sistem adalah 40 Joule, berapa perubahan energi dalamnya? Berarti kita harus tahu gitu ya, kita harus kenali ya, secara umum kan delta U minus W itu sama dengan Q atau Q-nya kita tulis di sini. Dan berarti Q total sama dengan delta U total dikurangi dengan W total seperti itu. Nah, kita lihat di sini ini kata khususnya usaha yang dilakukan sistem itu adalah 30 Joule. Atau kalau kita ubah nih delta U sama dengan Q ditambah dengan W. Cuma hati-hati konvensi yang tadi Q dan W-nya itu kita pakai gitu ya. W-nya itu bakal positif atau bakal negatif, lihat usaha dilakukan sistem. Kalau usaha dilakukan sistem berarti ini usaha dilakukan oleh sistem. Ya bayangkanlah kalau kita melakukan usaha kan kita sistemnya, kita melakukan usaha kan kita jadi kehilangan energi. Artinya si W-nya itu adalah negatif. Ini kita nyatakan berarti W-nya itu adalah minus 30 Joule seperti itu. Dan sebenarnya terlihat dari ini, terlihat dari prosesnya, kalau ini pasti nol usahanya karena isohorik, ini kan tandanya tuh ke sana. Gitu ya. Tanda ke sana itu kan artinya dia negatif. Memang ekspansi itu kan meluas, artinya si sistem melakukan usaha berarti negatif. Nah, ini mengalir pada sistem berarti ini positif. Jadi silahkan Q-nya itu positif 40 Joule, W-nya negatif 40 Joule, kita bisa nyatakan delta U di sini berapa. Nah, seperti itu. Oke, sekian mungkin ya. Silahkan dilengkapi. Sketsanya sudah saya berikan. Dilengkapi ada 4 ya. Ini kita cek lagi. Ini 1. Itu ya. Ini 1. Kemudian 2. Ini sketsanya sudah saya berikan juga. Ini 2. Ini 3. Kemudian ini 4. Ya, dapat soal. Silahkan dikerjakan dan nanti saya sediakan aktivitinya di LMS. Terima kasih.